sejahtera bagi Anda semuanya. Kiranya Tuhan memberkati dengan segala yang baik. Saya Pendeta Yahya Rohmanu mau menyampaikan renungan firman Allah. Ayat pertama yang akan saya bacakan adalah ayat yang terkenal sekali, yaitu Injil Yohanes pasalnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-16. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema daripada khotbah saat ini adalah kasih sebagai motivasi pelayanan yang termulia. Puji Tuhan, saudara-saudara, maksud daripada renungan firman Allah ini adalah memberikan dorongan kepada kita semuanya agar kita tidak berhenti melayani. Akhir-akhir ini di masa pandemi corona, banyak aspek-aspek dari masyarakat yang terganggu, termasuk aspek keagamaan. Bagi kita, ibadah juga banyak terganggu. Memang kita mengharapkan keadaan segera pulih kembali, tetapi bagaimanapun juga kita harus melewati masa-masa yang sulit. Maka firman Allah yang saya sampaikan adalah memberikan motivasi agar kita tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Karena pelayanan kepada Tuhan itu adalah sakral, dan pelayan-pelayan Tuhan memiliki sakralitas yang tinggi. Demikian juga dengan rumah ibadah. Rumah ibadah itu memiliki sakralitas yang tinggi. Dan saudara-saudara, itu sebabnya maka rumah ibadah yang akhir-akhir ini dalam beberapa saat ditinggalkan oleh umat Allah, diharapkan untuk kemudian dilakukan efisiensi kembali untuk memanfaatkan, mengefektifkan rumah ibadah bagi peribadatan kepada Tuhan. Jadi baik rumah ibadahnya maupun pelayan-pelayannya maupun tata cara ibadahnya itu harus dilakukan kembali, harus ditingkatkan kembali. Apakah ibadah itu secara live atau live streaming atau virtual, saudara-saudara, tetapi apapun juga itu harus tetap dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan, kepada kita hamba-hamba Tuhan. Biarlah kita melakukannya dengan setulus hati, dengan semangat yang membara. Saudara-saudara sekalian, khususnya dalam renungan firman Allah ini yang temanya sudah saya sebutkan di depan tadi, bahwa kasih merupakan motivasi pelayanan yang paling mulia. Maka ayat yang saya bacakan tadi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 menunjukkan bahwa Allah melayani umat manusia dengan cara memberikan putranya yang tunggal menjadi korban penebus dosa umat manusia. Karena itulah kebutuhan manusia supaya diselamatkan dari dosa-dosa.
supaya diselamatkan dari ancaman hukuman neraka. Dan harga bayar untuk hal tersebut tidaklah kecil, tidaklah ringan, tidak cukup dengan emas dan perak atau harta kekayaan dunia ini, tidak cukup dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan dengan perbuatan baik Allah sendiri. Jadi oleh karena kasih, maka Allah telah memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara, berikutnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, Anak Allah yang Maha Kudus. Di dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-45 disebutkan bahwa Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus melayani dengan kasih, dan direfleksikan dengan memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya untuk menjadi korban penebus dosa umat manusia. Jadi motivasi yang ada di hati Bapa dan motivasi yang ada di hati Anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, adalah kasih. Dan inilah, saudara-saudara, merupakan motivasi yang termulia. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita, umat Allah? Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 di sana dicatat tentang adanya 3 bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus. Tuhan Yesus sering berkunjung ke sana karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu hatinya terbuka untuk kedatangan Tuhan Yesus dan murid-murid rombongannya. Saudara-saudara, Marta memang melakukan pekerjaan yang sangat baik, melakukan persiapan-persiapan makanan, minuman, dan lain-lainnya, bekerja keras untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tetapi Maria, dia lebih memilih duduk di ujung kaki Tuhan Yesus Kristus untuk mendengarkan perkataannya, untuk mendengarkan suaranya. Dan pada waktu berikutnya Tuhan Yesus malah menerima pelayanan yang begitu indah, yaitu Maria ini dia menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya di atas kepala Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, untuk pelayanan yang pertama, Maria duduk di ujung kaki Tuhan mendapatkan komplain dari Marta. Dia berkata, "Ya Tuhan, suruhlah saudaraku itu supaya membantu aku bekerja untuk melayani." Dan Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada Marta. "Marta, Marta, engkau telah menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi Maria ini dia telah memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya." Saudara-saudara, jadi duduk di ujung kaki Tuhan yang pengertiannya adalah berdiam diri. Pengertiannya adalah mendengarkan suara Tuhan. Ini adalah pelayanan doa, pelayanan sembahyang. Itu adalah bahagian terbaik yang telah diambil oleh Maria. Dan saudara-saudara, bila kita
melakukannya juga pada zaman sekarang ini. Betapa mulianya saudara-saudara. Dan berikutnya malahan Maria, dia menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya di atas kepala Tuhan Yesus, yang kemudian mendapatkan komplain dari salah seorang murid Tuhan bernama Yudas Iskariot dengan berkata, "Bukankah minyak ini laku dijual 300 dinar dan uangnya bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin?" Saudara-saudara, jadi apa yang dilakukan oleh Maria, saudara-saudara, Yudas Iskariot tidak senang dan Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah dia melakukan sesuatu untuk penguburanku. Karena orang miskin itu selalu ada di antara kamu, tetapi aku tidak selalu di antara kamu. Saudara-saudara, mengapa Maria melakukan pelayanan yang mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus? Baik di ujung kakinya Tuhan dia duduk, ataupun di kepala Tuhan dituangkannya minyak narwastu jati. Saudara-saudara, motivasi yang memberikan dorongan kepada Maria adalah karena kasih, karena cinta. Jadi saudara-saudara, kita telah belajar bahwa cinta atau kasih itu merupakan motivasi yang termulia di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, kita akan tetap melayani Tuhan, terus melayani Tuhan. Juga di masa-masa sulit bagaimanapun, kita seharusnya tetap melayani Tuhan. Dan motivasi yang diharapkan adalah cinta. Saudara-saudara, motivasi yang diharapkan adalah kasih. Kasih itu yang bagaimana, saudara-saudara? Di dalam bahasa Indonesia mungkin agak sempit pengertian kasih itu, tetapi di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang dipakai menulis perjanjian baru, sebagaimana yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia kita pakai senantiasa pada hari-hari ini, yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani kasih itu ditulis dengan beberapa istilah. Kasih ditulis dengan istilah agape. Agape itu adalah cinta tak bersyarat. Dan cinta tidak bersyarat ini adalah yang dilakukan oleh Allah sendiri. Jadi tidak peduli Allah, manusia bagaimana tanggapannya, manusia apa yang dilakukannya, harga bagaimana yang dibayarnya, tetapi Allah tidak peduli. Allah tetap memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Itulah kasih agape. Saudara-saudara, kasih agape adalah kasih Allah. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, melayani Tuhan dengan kasih seperti ini adalah sangat memperkenankan hati Allah. Seperti di dalam Injil Yohanes pasal 21. Di sana ada dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Tuhan bertanya, "Hai Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Simon berkata, "Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu hal ini. Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku." Jadi refleksi daripada kasih kepada Tuhan adalah melayani domba-domba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Dan kemudian di dalam Alkitab kasih juga ditulis
dengan istilah Philea. Philea itu adalah kasih sebagaimana dalam hubungan keluarga. Yang ketiga adalah eros. Eros itu adalah kasih dalam hubungan asmara. Yang keempat adalah storge. Storge ini adalah yang mengandung keakraban, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, tetapi saya pelajari ternyata masih ada istilah-istilah lain. Sedikitnya 4 lagi, saudara-saudara. Saya catat, yaitu kasih ditulis dengan philautia, yaitu cinta pada diri sendiri, yaitu yang sekarang istilahnya adalah egois atau narsis. Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, kasih ini, philautia ini merupakan pondasi untuk mengasihi orang lain. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih pada diri sendiri merupakan dasar untuk mengasihi orang lain. Berikutnya lagi ada istilah pragma. Pragma ini adalah cinta abadi. Kebalikannya adalah eros. Eros, cinta asmara, itu tidak abadi. Tetapi pragma ini adalah cinta yang abadi. Kemudian ada lagi cinta yang ditulis dengan istilah ludus. Ludus itu adalah cinta yang menyenangkan. Ludus adalah cinta yang menyenangkan. Dalam bahasa gampangnya adalah tergila-gila. Cinta yang tergila-gila. Kemudian ada istilah lagi yaitu mania. Mania adalah cinta yang obsesif. Jadi terobsesi. Jadi ingin untuk melakukannya. Begitu kuat keinginannya. Sehingga penuh dengan kecemburuan. Jadi cinta mania adalah cinta obsesif yang mengarah kepada kecemburuan. Saudara-saudara sekalian, tetapi apabila kita kembali kepada topik pembicaraan kita bahwa kasih adalah motivasi pelayanan yang paling mulia. Maka kasih yang manakah dari antara ketujuh istilah tadi? Maksud saya ke-8 istilah tadi. Semuanya merupakan hal yang baik. Saudara-saudara, hal yang baik. Jadi kasih itu merupakan pendorong untuk melayani. Saudara-saudara, kasih itu adalah memberi. Memberi itu adalah berkorban. Berkorban itu adalah sakit. Saudara-saudara, melayani itu adalah mengabdi. Mengabdi itu tidak menginginkan imbalan. Mengabdi itu adalah berkorban, dan berkorban itu adalah sakit. Saudara-saudara, jadi dengan melayani Tuhan atas dasar kasih, maka kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Baik kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja maupun kepada jemaat yang adalah tubuhnya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya dengan kemampuan dan urapan
untuk melayani Tuhan dengan dasar cinta atau kasih. Mari saudara-saudara tetap semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Salam pengabdian.